Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dalam kehidupan kita, saya yakin kita pernah atau juga akan mendengar teguran. Teguran mungkin dari orang tua kita, dari pasangan kita, sahabat kita, bahkan dari Tuhan sendiri. Teguran tidak pernah terasa nyaman, betul? Ada kalanya saat kita pertama mendengar teguran, kita akan merasa tidak enak. Atau mungkin kita merasa tersinggung. Atau kita merasa, wah, orang ini mau menjatuhkan saya. Tetapi justru disitulah hati kita sedang dibentuk. Apakah kita mempunyai hati yang lembut atau hati yang keras? Yang kita tidak mau mendengar teguran, tidak mau menerima masukan. Karena itu, saya mau ngajak kita bersama-sama kembali memperhatikan Amsal 17, ayat 10 dan 11. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Di dalam ayat ke-10 memberikan kontras yang tajam. Di sini dikatakan orang berpengertian hanya perlu satu teguran untuk berubah. Tetapi bagaimana dengan orang bebal? Orang bebal bahkan setelah dipukul 100 kali dikatakan apa? Tetap tidak sadar, tidak berubah. Ini menggambarkan betapa berhikmatnya orang yang tidak melihat teguran sebagai serangan, tetapi sebagai kesempatan untuk bisa berubah. Orang-orang ini tidak sibuk membela dirinya, tidak segera lalu menutup telinganya karena tidak mau mendengar, tetapi orang-orang ini bersedia untuk apa? Merenungkannya, bertanya, apa yang bisa saya perbaiki dari ini? Saudara, apakah kita adalah orang-orang yang seperti ini? Yang siap untuk mendengar teguran, masukan, evaluasi. Atau saat kita pertama mendengar, kita langsung tutup telinga dan kita membantah, membela diri mati-matian. Sebaliknya orang bebal itu menolak introspeksi, menolak masukan, teguran. Bahkan jika Tuhan sudah memberikan peringatan berulang-ulang kali melalui berbagai cara ya, bisa situasi, kegagalan, nasihat dari orang lain, hatinya tetap tertutup. Ia memilih keras terhadap teguran itu daripada bertobat. Yang mana, saudara? Di dalam ayat 11 menambahkan bahwa pemberontakan bukan hanya sikap luar, tetapi itu menunjukkan bagaimana hati setiap kita. Ketika seseorang terus hidup dalam penolakan terhadap kebenaran dan otoritas Tuhan, maka pada waktunya orang-orang ini akan menghadapi konsekuensi yang berat. Dikatakan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Saudara, ini bisa berarti penderitaan akibat pahitnya dari kesalahan sendiri, atau bahkan penghakiman dari Tuhan. Saudara, Tuhan sabar, tetapi tidak membiarkan hati yang keras itu terus dibiarkan tanpa teguran yang semakin keras dan semakin tegas. Teguran seharusnya menjadi alarm kasih dari Tuhan, bukan cambuk yang kita takuti, yang kita hindari. Tuhan menegur karena apa? Karena Dia masih mengasihi kita, karena Dia masih peduli kepada setiap kita, dan ingin kita kembali kepada jalan yang benar. Kalau Tuhan sudah tidak menegur lagi, kalau kita sudah tidak pernah mendengar teguran dari Tuhan, seharusnya kita menjadi takut. Kenapa? Artinya Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan kita. Akhirnya Tuhan sudah membiarkan kita terus berjalan di jalan yang salah. Karena itu, terimalah setiap teguran yang ada. Dan kita melihat hal ini sebagai sesuatu yang baik dan positif. Saudara, mari kita membayangkan dua benda. Yang pertama adalah sebuah cermin, dan yang kedua adalah sebuah batu. Orang yang berhikmat
itu dikatakan seperti cermin. Kenapa? Ketika diberi teguran, ia tidak melawan, tetapi menerima. Melihat kekurangannya, memeriksa dirinya, dan coba untuk memperbaiki dirinya. Sebaliknya, orang bebal itu seperti batu. Batu yang dibutuhkan bukan lagi teguran, tetapi palu untuk menghancurkannya. Tetapi sayangnya, bahkan palu yang paling kuat pun kadang tidak bisa memecahkan batu yang sangat keras. Tuhan tidak ingin kita menjadi batu yang keras. Ia ingin kita seperti cermin. Cerminnya apa? Cermin yang bersedia untuk dibentuk, yang lembut. Saudara, hari ini mari kita merefleksikan, kapan terakhir kali kita menerima teguran? Bagaimana reaksi kita saat menerima teguran itu? Apakah kita mendengarkan? Atau kita malah tersinggung, menjauh, tutup telinga kita? Apakah kita bersyukur saat ada seseorang yang menegur kita? Kalau Tuhan mengizinkan seseorang menegur kita, mungkin pasangan, sahabat, atau mungkin pemimpin rohani, kakak rohani kita, itu bisa jadi cara Tuhan sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Hari ini, bukalah hati kita terhadap teguran. Karena teguran yang lembut bisa menyelamatkan kita dari luka yang besar esok hari. Tuhan tidak membentuk hati kita dengan kekerasan, tetapi dengan kasih, asalkan setiap kita bersedia menerimanya. Tuhan kiranya memberkati proses pertumbuhan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ajar kami untuk boleh bersyukur untuk setiap teguran yang diberikan. Karena melalui orang-orang di sekitar kami, Tuhan bisa menyampaikan teguran-Mu untuk boleh menolong kami, menyelamatkan kami, untuk boleh membentuk setiap kami. Tuhan, biarlah saat teguran itu kami terima, kami boleh dengan rendah hati membuka telinga kami, mendengarkannya. Coba mengevaluasi diri kami dan memperbaikinya. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang peka untuk boleh mendengar setiap pembentukan yang Tuhan berikan. Biarlah kami boleh bersyukur selalu dan menerima setiap teguran-teguran yang ada. Pimpin kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.